Adapun wawancara kali ini tentang dilema etika. Tentunya Pak Sirot sebagai kepala sekolah sering mengalami dilema etika ya untuk memutuskan sesuatu perkara. Ini mungkin tentang nilai kebajikan gitu Pak Sirot ya. Jadi antara untuk memilih antara benar dan benar, jadi tidak ada yang salah. Ini nantinya Pak Sirot tentunya akan memilih mana yang paling bisa maslahat untuk semuanya gitu maksudnya. Di sini saya akan mewawancarai Pak Sirot dengan beberapa pertanyaan. Siap. Itu pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Sirot mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama dengan melihat tipologi dari kasus yang sedang terjadi. Tipologinya apakah dinas, ada yang berdinasan, kemudian kaitannya dengan siapa, perkiraan pelakunya juga siapa jika itu sebuah tindakan yang ada pelakunya dan seterusnya, maka itu menjadi penting untuk diketahui yang pertama. Kemudian yang kedua hal-hal yang terkait yang melingkupi dari kasus itu, misalnya terkait dengan tenggang waktu dan sebagainya, itu juga menjadi penting karena kadang itu ada beberapa hal yang mungkin patut untuk ditangguhkan penyelesaiannya karena ini memang ada hal-hal yang membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Jadi itu karakter dari, atau saya bilang tadi tipologi dari masalah itu menjadi penting untuk diketahui. Iya. Selama ini Pak Sirot menjalankan pengambilan keputusan di sekolah pada kasus dilema etika, yakni ada dua kepentingan yang sama. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Hampir di setiap pengambilan keputusan, yang pertama saya lihat acuannya atau dasar yang bisa saya pakai untuk untuk mengambil sebuah keputusan. Misalnya begini, ini keputusan kapan libur hari raya. Nah, ini menjadi topik yang menarik. Maka saya harus punya dasar pengambilan keputusan saya itu menjadi penting untuk menjadi saya harus memutuskan mulai kapan untuk meliburkan hari raya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya akan meminta pertimbangan juga kepada teman-teman, sebagian dari teman-teman yang dalam struktur sekolah mereka menjadi bidang urusan, itu saya mintai pertimbangan. Apakah yang kira-kira saya harus melakukan atau keputusan apa, melihat situasi kekinian di lapangan. Kemudian yang ketiga, saya juga ini bisa saya lakukan, bisa juga tidak. Lihat kasusnya. Kalau misalnya kasus libur hari raya itu, maka ini saya lakukan, yaitu minta pertimbangan dari yayasan. Karena kita sekolah swasta, jadi kita minta pertimbangan dari yayasan. Kira-kira kita kapan memulai libur hari raya. Dan ini menjadi dilema karena kepentingan itu banyak mengikuti keputusan ini. Yang pertama kepentingan kedinasan, karena dari secara kedinasan itu kan ada rambu-rambunya kapan harus libur hari raya. Ternyata di banyak wali murid juga mereka punya kepentingan untuk kapan libur hari raya karena ada kaitannya dengan kegiatan mudik dan sebagainya. Dan ternyata juga di banyak kedinasan, misalnya kabupaten
kota, kemudian di kabupaten yang lain dan sebagainya, ternyata aturan mainnya juga berbeda-beda. Yang ini menjadi satu pertimbangan tersendiri apa yang harus saya lakukan. Nah, dasarnya sudah dapat, pertimbangan dari teman-teman sudah dapat, kemudian dari yayasan juga sudah dapat, kemudian melihat situasi kekinian dari yang terjadi di di wali murid dan juga anak-anak itu juga sudah dapat, maka itu semuanya menjadi satu bahan untuk melakukan kesimpulan atau keputusan apa yang bisa saya lakukan. Jadi Pak Sirot ada kalanya untuk memutuskan sesuatu itu juga meminta pertimbangan dari rekan, dari yayasan juga yang misalnya satu pertimbangan yang sama. Kemudian kira-kira adakah tantangan dalam mengambil keputusan? Ya sama seperti ini tadi ketika menentukan mulai libur hari raya, meskipun di dinas itu sudah ada rambu-rambunya, tetapi ketika kita melaksanakan, karena kita sekolah swasta ada semacam kemandirian untuk menentukan secara mandiri dengan logika pendidikan yang ada di sekolah kita. Ini patron sudah ada, kita mau putuskan, ternyata ada banyak masukan. Nah, banyaknya masukan inilah yang menjadi satu tantangan tersendiri untuk disampaikan. Ketika kita sudah menyampaikan, oh mulai libur itu Rabu depan misalnya seperti itu, ternyata ini bagaimana, ini di sekolah sana, di kabupaten sana, kota sana dan sebagainya, ini kok beda dengan sini dan sebagainya. Itu tantangannya. Jadi banyaknya masukan untuk menggoyahkan keputusan awal ini yang menjadi tantangan tersendiri. Banyak masukan dan juga akhirnya kita berpikir yang lebih luas lagi. Betul. Untuk kemasyarakatan semuanya. Tadi Pak Sirot menyatakan bahwasanya ada kalanya pengambilan keputusan itu ada jadwal tersendiri gitu Pak, yang ditambahkan ada jadwal tersendiri, ada juga yang bisa langsung karena urgent gitu Pak Sirot. Kira-kira prosedurnya seperti apa ya kalau ditambahkan gitu? Misalnya kita ada ini ini contoh kasus terkait dengan kita punya tradisi di setiap tahun itu kan ada pisah kenang. Ketika kemudian bahasan pisah kenang itu sudah muncul, maka mana yang terbaik untuk pisah kenang itu, konsepnya seperti apa? Karena waktu pelaksanaan pisah kenang masih jauh, maka apa yang harus diputuskan terkait dengan konsep pisah kenang yang harapannya berbeda dengan tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya, ini bisa kita tangguhkan. Kenapa? Karena memang pelaksanaannya masih jauh. Terus kemudian sama-sama masih jauh, tapi ini butuh persiapan yang panjang misalnya. Kalau bisa kenang, insya Allah dalam 2-3 minggu bisa kita siapkan, karena SDM-nya sudah ada. Tapi ketika sama-sama jauhnya, tahun pelajaran baru ini dilaksanakan mungkin beriringan 1 bulan dengan pisah kenang dan lebih terlambat. Tapi perlu kita siapkan dari sekarang, tidak menunggu 2 bulan ke depan misalnya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan persiapan yang memang banyak yang perlu disiapkan. Yang harapannya ketika tahun ajaran baru bukan kita merancang dari awal, tapi kita sudah jadi. Jadi ketika masuk tahun ajaran baru tinggal jalan. Makanya lihat kebutuhannya, seberapa perlu kita menyiapkan prosesnya
sehingga mencapai satu titik waktu yang diinginkan itu semuanya sudah cair. Gitu. Pak Surat, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan kasus di Lima? Pembelajaran yang bisa kita ambil dari satu dilema bahwa kita perlu lebih cermat dalam menghadapi sebuah masalah. Kecermatan itulah yang menjadikan kita ketika memilih satu keputusan, maka keputusan itu menjadi tak tergoyahkan. Sama seperti ini analoginya, sama seperti ketika kita memilih pasangan untuk menjadi pasangan hidup kita. Saya misalnya banyak perempuan yang ada di belahan dunia, tapi hanya istri saya yang saya pilih. Padahal kalau dilihat dari banyak sisi, mungkin banyak orang yang punya kelebihan. Tapi kenapa saya milih itu? Ya itu karena berdasarkan kecermatan bahwa sehingga saya menjatuhkan pilihan kepada dia, dan ini tidak tergoyahkan dengan yang lainnya. Ya sama seperti kita menghadapi itu situasi dilematis, itu kita cermat dalam satu kasus sehingga kemudian kita memilih keputusannya itu seperti ini, dan ketika sudah diambil maka tak tergoyah. Terima kasih Pak Surat untuk wawancara ini. Semoga Pak Surat menjadi kepala sekolah selamanya. Karena win-win solutionnya ini yang amazing bagi kami maupun bagi sekolah yang selamat terima kasih Pak Surat. Mohon maaf dengan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Ira. Selamat pagi Bu Tom. Mohon maaf mengganggu waktunya. Mohon izin juga untuk mengadakan wawancara terkait pemenuhan tugas pendidikan dan pendidikan saya Bu. Tapi ini wawancara apa nih Bu Tom ya? Artinya Bu Ira ini sudah terbiasa kayaknya ya. Ini mengenai dilema etika Bu Ira. Ini pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan. Tentunya Bu Ira sebagai kepala sekolah seringkali mengalami dilema etika ketika mau memutuskan sesuatu gitu ya Bu Ira ya. Yang mana Bu Ira harus memilih dari beberapa keputusan-keputusan yang akan diambil Bu Ira, dan nantinya satu keputusan yang bisa masyarakat untuk semuanya gitu ya Bu. Nanti ini aja Bu Tom ya, berdasarkan pengalaman gitu aja ya Bu Tom ya. Iya, tentunya begitu Bu Ira, harusnya memang sesuai dengan pengalamannya Bu Ira. Siap, ya monggo Bu Tom. Terima kasih. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan Bu Ira ya. Bisa langsung Bu Ira? Iya, monggo. Adapun pertanyaan yang pertama ini selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu yang merupakan dilema etika ataukah ujian moral? Kalau ini dari kasus-kasus itu ya Bu Tom ya, tentunya kita untuk mengidentifikasi mana yang dilema, mana yang rujukan itu ya. Kalau istilah saya itu satu dilema, satu rujukan gitu ya. Yang dilema itu ya kalau sepemahaman saya, dilema itu ya otomatis kita ini ya pertimbangan misalnya antara sama-sama benarnya gitu ya. Jadi kita dilema antara memutuskan mana ya, karena dua-duanya itu sama-sama beratnya istilahnya gitu, sama-sama
harus kita pertahankan gitu. Terus kalau rujukan tadi rujukan moral ya, Bu ya. Kalau rujukan itu ya saya rasa yang namanya rujukan itu otomatis ada yang salah, ada yang benar gitu ya. Kalau ini menurut pemahaman saya juga, saya aja. Jadi kalau rujukan itu ya ada benar, ada salah. Jadi saya rasa begitu. Kalau dilema tadi dua-duanya sulit gitu. Lebih ke arah situ aja sih Bu, lebih ke logika aja. Kemudian selama ini bagaimana Bu Ira menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dilema etika? Kalau untuk ini ya menentukan keputusan gitu ya Bu ya, antara dilema etika tadi. Kalau saya lebih ke ini sih Bu, lebih ke pertimbangan dulu. Jadi ketika sebelum saya memutuskan ini suatu ini tadi masalah tadi, lebih ke kita timbang-timbang dulu, pertimbangan dulu mana dampak-dampaknya nanti bagaimana. Terus yang lebih penting itu saya rasa ini nanti dampaknya ke muridnya bagaimana, lebih ke arah situnya gitu. Jadi ketika ada masalah nanti ya kita tidak berusaha memutuskan. Saya juga punya tim untuk bisa kita ajak musyawarah dalam menentukan masalah tadi. Terus kemudian kita juga lebih ke mempertimbangkan kepentingan anak terutama ya, dampaknya ke anak nanti bagaimana ketika kita memutuskan di arah situ. Tapi kita juga lihat-lihat masalahnya dulu. Jadi masalahnya ini nanti ujung-ujungnya ke anak atau ke guru atau ke wali murid gitu. Ya kita lihat masalahnya dulu. Jadi intinya yang kita pentingkan adalah anak terlebih dahulu ya, ya. masalahnya anak. Kalau lainnya juga kita pentingkan juga ya, istilahnya, tapi yang nomor satu yang kita nomor satukan adalah anak. Apakah Bu Ira memiliki waktu tersendiri untuk memutuskan, ataukah pada saat itu juga untuk memutuskan dilema etika itu? Kalau untuk memutuskan itu ya kita lihat masalahnya dulu ya, Bung ya. Jadi kalau sekiranya ada masalah yang memang butuh kita ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang nantinya harus ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan, itu ya kita cegah dulu. Misalnya saya juga butuh konsultasi dulu ke teman-teman guru, ke yayasan dan sebagainya itu. Kalau sekiranya ada masalah yang memang kondisional atau insidental gitu ya bisa langsung kita putuskan. Jadi yang disampaikan Bu Ira berarti ketika mengambil keputusan Bu Ira tidak semena-mena mengambil keputusan sendiri begitu ya Bu Ira. Bertanya dulu kepada teman, kepada yang bersangkutan, misalkan sesuai dengan kepentingannya, misalkan kepada yayasan juga. Lihat kasusnya dulu, seberapa berat. Kalau memang berat ya kita tunda dulu gitu. Kemudian ini yang terakhir Bu Ira, dari semua hal yang telah kita sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bu Ira petik dari pengalaman Bu Ira ketika mengambil keputusan kasus dilema etika? Kalau ini dari berbagai kasus-kasus yang ada itu betul ya, apalagi di PAUD ya, kebetulan kita mengambil di PAUD gitu. Jadi dilema etika itu lebih ke ini sih bukan untuk memutuskan itu pelajaran yang kita ambil itu kita tidak berusaha busu istilahnya gitu ya. Jadi lebih ke ini kita hati-hati, sangat hati-hati kita dalam menentukan ini keputusan. Jadi kita berupaya agar keputusan itu nanti tidak merugikan, tidak ada yang kita rugikan. Walaupun nanti setiap keputusan itu pasti ada yang ada resiko, tapi kita meminimalisir resiko tadi gitu. Jadi kita lihat kasusnya dulu, apakah memang butuh penyelesaian cepat, ataukah kita harus dengan tim-tim itu untuk bermusyawarah untuk memutuskan itu. Jadi kita lihat kasusnya dulu itu nggak berusaha berusuh istilahnya begitulah. Terima kasih Bu Ira, sudah lengkap sekali yang saya
identifikasi, kemudian strategi Bu Ira mengambil keputusan bagaimana, siapa saja yang diajak, terus apakah prosedur, apa terjadwal. Alhamdulillah sudah saya dapatkan semua. Terima kasih Bu Ira untuk wawancara hari ini. Terima Saya kasih sudah juga cukup Bukom. dulu, mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama Bukom, terima kasih juga. Mudah-mudahan Bukom kesini bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman kita di sini untuk bisa menjadi ini ya guru penggerak ya Bukom ya. Iya. Amin, sukses selalu untuk Terima Bukom. kasih Bu